Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur, terutama petani hortikultura cabai. Alhamdulillah ya lur, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk seluruh petani hortikultura seluruh Indonesia lur, pagi ini kita kegiatan untuk melihat kondisi keadaan tanah. Nah, kita ukur menggunakan alat pH tanah. Untuk sementara ya lur, pH tanah yang ada di lokasi ini yaitu 6,8 kurang lebihnya lur. Nah, untuk tanah yang subur ya lur, tingkat keasaman tanah di Indonesia itu minimal 5 sampai 7. Nah, terutama untuk tanaman cabai, apabila tanaman cabai kita ini lur
kita ukur menggunakan alat pH tanah, itu berada di angka 6, berarti tanah itu subur lur. Tanah itu subur lur. Tetapi kalau tanah tersebut di bawah angka 6, anggaplah 4 apa 4,5, itu berarti tanah tersebut mempunyai keasaman yang lebih. Ya lur, setelah kita ukur keadaan tanah di sini dengan alat ukur pH tanah, ternyata tanah di sini normal lur, sedulur. Nah, setelah kita mengetahui pH tanah ya lur, untuk menyuburkan tanaman-tanaman tersebut membutuhkan makanan atau unsur hara. Unsur hara yang ada dalam tanaman apapun itu membutuhkan makanan yang dinamakan NPK, ya, yang sering kita sebut NPK 16 16 16 dan lain sebagainya. Itu adalah nitrogen, fosfat dan kalium lur. Nah, untuk tanaman cabai ini udah berusia 90 hari lur. 90 hari HST saat tanam. Ini udah memasuki masa generatif. Alhamdulillah lur, setelah kita mengukur pH tanah, pH di sini ternyata bagus lur, karena berada di angka 6,7 atau 6,7 atau 6,8. Alhamdulillah juga ya lur. Kita belajar dari tanaman ya lur. Tanaman ini membutuhkan makanan. Perhatianlah, makanan yang ada dalam tumbuhan ya, salah satu contohnya cabai. Cabai ini, makanan ini membutuhkan, kita harus mengenali dulu lur. Karena apa? Karena cabai ini membutuhkan makanan yang sering kita sebut NPK, nitrogen, fosfat dan kalium. Nah, dalam tanaman ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, yang sering kita sebut unsur hara mikro primer, yaitu nitrogen, fosfat dan kalium. Itu yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar, banyak cara makanannya lur. Selain itu juga lur, selain mikro primer juga ada mikro sekunder, yang dibutuhkan tanaman tapi dalam jumlah yang tidak begitu banyak, tapi makanan tetap dibutuhkan. Cara kita yaitu 4 sehat 5 sempurna lur. Untuk mengenali tanaman, kita juga harus kenal karakternya. Sama juga ya lur, kita di dunia ini hidup hanya sementara ya lur. Kita juga harus kenal dengan diri kita sendiri ya lur. Pernah sering kita dengar kata-kata man arofa nafsah fakot arofa robba. Jika kamu ingin kenal Tuhanmu, maka kenali dirimu lur. Diri yang mana? Diri yang mempunyai rasa kesadaran. Oh, dalam bahasa Jawa kan kita sering dengan istilah, kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Itu adalah pembelajaran lur. Orang Jawanya bilang, kalau nggak mau kalengger orang gelem di jiwit ya aja jiwit batire. Itu adalah istilah yang mempunyai makna yang kalau dipelajari ya lur, mempunyai arti yang benar-benar lur. Ya sama, cabai pun membutuhkan pengenal. Gimana ya, orang manusia pun kayak gitu ya lur, harus kenal diri. Nah, karena kita juga diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah lur. Salah satunya adalah di bidang pertanian. Kayak saya sendiri ya lur, saya juga bertani ini baru sekitar 6 bulan ya lur. 6 bulan, karena usaha saya di luar Jawa ini adalah sebagai saya kepingin belajar lur lah, belajar ya untuk beribadah. Karena Al-Quran surat Az-Zariyat juga menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan di dunia untuk beribadah.
surat Az-Zariyat ayat 56 kan menjelaskan ya Lur ya. Man arofa ya, Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya Lur. Itu kan dijelaskan bahwa manusia untuk beribadah, tetapi beribadah, bertani pun beribadah selagi kita benar-benar itu Lur, bertani, berdagang, berbisnis, bahkan berpolitik pun beribadah Lur. Tapi nah, berhubung sekarang mau menghadapi tanggal 14 Februari ya Lur, untuk masuk dalam ranah politik kita harus sadar. Maksudnya kayak gini ya Lur, kita harus menghindari hal-hal yang menjerumus ke ujaran kebencian. Bahwa kita memilih itu adalah hak prerogatif individu, hak asasi manusia. Kita nggak dipaksakan. Kewajiban kita umpamanya pada tanggal 14 Februari kita dikasih surat undangan untuk memilih. Kewajiban kita memilih. Semua pilihan itu tergantung kepada siapapun yang kita pilih. Semuanya baik. Umpamanya contoh untuk calon presiden, dari 3 tersebut, baik 3 calon presiden maupun wakilnya, semuanya baik, semuanya orang-orang baik, semuanya orang-orang terpilih. Tinggal kita terserah kita mau milih siapa. Yang penting kita harus menghindari ujaran kebencian Lur, sesama teman, sesama sedulur, sesama tetangga, apalagi keluarga dekat. Harus menghindari perdebatan yang berimbas kepada nggak enak lah, yaitu Lur. Ya ini jangan sekedar pesan aja ya Lur. Ini adalah dalam tahap belajar Lur. Kita intinya hidup di dunia ini belajar Lur. Nggak ada yang merasa pintar, nggak ada yang merasa punya kemampuan. Karena saya sendiri tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa juga Lur. Jika sedulur merasa dirugikan dengan adanya video ini, ya minta maaf lah. Ini adalah hanya dalam ranah belajar Lur. Hanya dalam ranah belajar. Nggak ada niat lain-lain Lur. Karena kita kan di dunia kan dijelaskan dalam surat Al-Asr itu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali saling menasehati dalam kebaikan, dan harus penuh dengan kesabaran juga Lur. Ya sekedar belajar aja ya Lur. Maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video, baik dalam menjelaskan masalah unsur hara, masuk lagi dalam ranah agama, masuk lagi dalam ranah politik. Itu adalah sekedar pembelajaran buat diri pribadi saya sendiri Lur. Maafkan saya ya Lur kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Lur, video-video selanjutnya Lur.